Komisi Pemberantasan Korupsi belum dapat memastikan kapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dipanggil ke KPK. Pasalnya, KPK masih mengumpulkan bahan-bahan pemeriksaan Hasto. Dalam konferensi pers Senin malam, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, sebelum memeriksa Hasto atau disebut dengan HK, penyidik KPK akan mengumpulkan bahan-bahan, keterangan dari saksi lain dan dokumen-dokumen, sehingga nantinya pernyataan penyidik kepada Hasto lebih jelas. Menurut Asep, pengumpulan bahan adalah hal lumrah yang dilakukan KPK dalam proses penyidikan. Tentunya penyidik memerlukan bahan-bahan terkait dengan pada saat pemeriksaan seseorang. Ini tidak hanya PHK ya. Jadi kita kalau mau memeriksa seseorang, kita harus memiliki bahan baik yang akan kita gali, ditanyakan, maupun juga apa yang akan kita jelaskan. Nah, tahap sekarang itu sedang mengumpulkan itu. Dari keterangan saksi-saksi lain sedang kita kumpulkan, dari dokumen-dokumen lain sedang kita kumpulkan. Sehingga nanti pada saat yang bersangkutan kita panggil, kita jelas apa yang mau ditanyakan, keterangan apa yang mau kita peroleh, gitu, seperti itu. Jadi kita dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti, sehingga pada akhirnya kita minta keterangan. Jadi itu juga menjawab pertanyaan, mengapa kalau meriksa tersangka itu suka belakangan? Nah, gitu. Jadi kita kumpulkan dulu keterangan-keterangan dari saksi yang lain, kumpulkan dulu dokumen-dokumen yang ada, gitu. Sehingga nanti kita tidak sepotong-sepotong informasi yang kita punya. Jadi ketika misalkan mengelak, walaupun memang kalau tersangka itu diperbolehkan, dipersilakan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 23 Desember 2024, yakni atas 2 perkara yang berkaitan di KPK, yakni kasus suap, pergantian antar waktu Harun Masiku, serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku yang telah berstatus buron. KPK menjelaskan suap dilakukan untuk memuluskan langkah politikus PDIP Harun Masiku menjadi pengganti antar waktu untuk caleg PDIP Nazarudin Kemas di Dapil 1 Sumatera Selatan kala itu. Sementara keberadaan Harun Masiku yang terjerat kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 hingga kini belum diketahui. Yang juga disorot dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah soal ancaman membongkar skandal elit pejabat negara. Mensesnek Prasetyo Hadi meminta informasi ini disampaikan. Prasetyo Hadi mempertanyakan kebenaran isu soal skandal korupsi dan penyalahgunaan wewenang pejabat negara yang akan dibongkar Hasto Kristianto. Bila itu fakta hukum, Mensesnek meminta informasi itu disampaikan. Soal Mas Hasto yang bilang mau bongkar korupsi para pejabat negara itu gimana tanggapan dari istana, Mas Hasto? Ya memangnya ada. Kalau ada disampaikan aja, kan semua kan landasannya hukum ya, fakta hukum lah. Senada dengan Mensesnek, PKS yang merupakan parpol pendukung pemerintah meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk beberkan informasi dan video mengenai dugaan skandal yang melibatkan elit politik. Ketua DPP PKS Mardani bilang jika informasi ini disampaikan ke publik, maka masyarakat bisa menilai. Buka aja kalau ada, kan bagaimanapun kalau fakta hukum pasti akan, kalau bukan fakta hukum ya mungkin nanti pengadilan yang akan menentukan. Kita negara hukum kok. Ada kriminalisasi Anies itu juga. Itu termasuk yang ditunggu publik, dan karena itu kalau pandangan saya tetap kalau itu fakta hukum monggo dibuka. Video-video yang disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto memang memuat skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara, baik yang saat ini menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Penyalahgunaan kewenangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengancam akan membongkar skandal elit usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengaku memiliki video
yang berkaitan dengan skandal yang menimpa pejabat maupun mantan pejabat negara. Namun ancaman Hasto Kristianto itu belum diketahui sepenuhnya oleh seluruh kader PDIP. Politisi senior PDIP yang juga anggota DPR RI Arya Bima mengaku tak mengetahui video yang dimiliki Hasto Kristianto soal skandal elit. Saya nggak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya. Yang terkait apa? Soal ada bukti skandal pejabat negara. Saya tidak begitu paham. Ya. Saya tidak begitu paham mengenai hal yang menyangkut urusan-urusan personal. Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto. Berkaitan apa dengan video-video yang Pak Hasto sampaikan, mungkin dia lebih tahu. Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menanggapi ancaman Hasto Kristianto dengan komentar singkat. Jokowi bilang, tak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Kalau Pak Jokowi. Keterangan apa? Ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Ya diberi keterangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya mengancam akan membongkar skandal elit pejabat maupun mantan pejabat negara, termasuk soal kriminalisasi Anies Baswedan. Bahkan skandal ini diakui oleh politisi PDIP Guntur Romli lebih besar dari kasus Watergate, Amerika Serikat. Ancaman skandal ini muncul merespons dugaan kriminalisasi Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan, Kompas TV.